Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal TKA Matematika SD. Ujian TKA akan segera dimulai pada tanggal 20 April sampai 30 April untuk SD. Sekarang kita akan mempelajari tentang soal TKA Matematika SD dengan gaya Pusmendik untuk peserta asesmen pendidikan yang mengeluarkan soal TKA, SD, SMP, dan SMA. Kali ini kita akan bahas tentang 420 yang berisi tentang sedikit geometri, sedikit bilangan, dan beberapa soal hot statistik dan data. Kita masuk ke nomor 1 ya. Nah, ini bentuknya bilangan ya. Bentuk desimal dari 62 per 125. 125 adalah A 49,6, B 4,96, C 0,49 atau D 0,0496. Jadi kita akan belajar dengan trik ya biasa. Bentuk desimal. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau puluhan dibagi dengan satuan itu minimalnya harus ada angka di belakang 0 ya. Di belakang 0, koma. Jadi 0, koma, ini tidak cukup satu ya. Nah, jika puluhan dibagi dengan ratusan maka hasilnya adalah berbentuk minimal satu angka desimal di belakang 0. Dari pilihan ini cuma yang memenuhi adalah bagian C satu angka desimal di sini yang bukan 0 ya. Jadi di sini C adalah 0,496. Jadi hasil pembagiannya ini adalah memenuhi ada angka 4, ada 9, kemudian angka 6. Namun modelnya adalah karena dia puluhan dibagi dengan ratusan, maka akan kurang 1, berarti adalah 0,496. Jadi perlu diingat, jika ratusan dibagi puluhan dibagi ratusan, maka ada angkanya pasti desimal 0, kemudian angka desimal selanjutnya. Di sini yang menjadi bentuk seperti itu adalah bagian C ya, 0,496. Kemudian nomor yang kedua adalah sebuah statistik ya, sederhana ya. Statistik yang merupakan statistik sederhana ya, sebelum hots nanti pada bagian selanjutnya akan ada statistik host untuk matematika SD. Di saat lulus nilai lebih besar sama 75 dan frekuensi terbanyak. Jika nilai 75 tidak ada, maka murid dengan nilai 70 diberi kesempatan remedial. Banyak murid yang tidak lulus langsung adalah apakah A3, B, 5, C, 8, atau D, 12. Dengan ini nilainya 63, 75, 88, dan 90 adalah 4. Nah, kemudian kita jawab ya. Pertama, kita ketahui adalah tabel ini seperti ini. Kemudian dari tabel di bawah nilai di bawah 75 ada 8 orang ya. Yaitu ini jika tabel ini 8 orang. Nah, tidak lulus langsung artinya melalui remedial terlebih dahulu ya. Tidak lulus langsung itu artinya melalui remedial terlebih dahulu. Setelah remedial baru tentukan kelulusannya. Nah, berarti di sini jumlahnya yang di bawah nilai 75 itu adalah 8 orang. Jadi sehingga kemudian tidak lulus langsung terlebih dahulu ada 8 murid. Ya. Jadi jawabannya adalah C 8. Kemudian nomor yang ketiga. Nah, di sini ada ini yang bentuk geometri yang mudah ya. Di dekat sekolah terdapat sebuah papan lalu lintas yang baru dipasang seperti berikut ini. Gambarnya seperti itu untuk lampu merah, pink, dan hijau ya. Berarti ada lampu merah, pink, dan hijau. Papan tersebut berbentuk apakah trapesium, persegi panjang, C belah ketupat, dan D daerah kejang. Jadi kita lihat jawab. Nah, jawabannya adalah perlu ingat bahwa yang ditanyakan adalah papannya ya. Jangan sampai perhatikan gambarnya, bentuk papannya. Nah, dari bentuk papannya ini terlihat ini yang berwarna kuning dengan warna hitam itu adalah bentuknya berbentuk bola ketupat. Nah, berarti bukan persegi panjang yang warna hitam ini atau bilang lingkaran dengan merah, kuning ini. Yang menjadi pertanyaan adalah papan berbentuk bola ketupat. Gambar di depannya tidak mempengaruhi, jelas papan yang ditempati menggambar adalah papan berbentuk bola ketupat. Sehingga jawabannya adalah C, bola ketupat. Kemudian nomor yang keempat. Nah, nomor keempat ini merupakan soal statistik dan data yang tergolong HOTS ya. Berat badan murid dalam kesatuan kilogram. Kelas 6A itu 30, 32, 35, 35, 36, 38, 40. Sedangkan kelas 6B 31, 33, 34, 35, 37, 39, dan 41. Jika digabung, maka pernyataan yang benar adalah A median gabungan lebih besar daripada median 6A, kelas 6A maksudnya ya.
B modus gabungan 35, C rata-rata gabungan 35,5, dan D jangkauan gabungan 11,5. Kita jawab. Kita ketahui tadi data berat badan siswa ini ya, ada 7 data ternyata, kelas 6B juga ada 7 data. Kita lihat pilihannya ya, kita simpan di sini supaya untuk di cross check kebenaran dan apa salah. Yang pertama adalah median kelas 6A. Kita cari median gabungan apakah benar dia itu lebih besar daripada median kelas 6A. 30, 32, 35, 35, 36, 38, 40. Di sini udah tanya ganjil, berarti pas di tengah itu adalah merupakan median, yaitu 35. Ternyata median gabungan, belum berbicara median gabungan ya. Jadi median untuk kelas 6A itu adalah 35. Nah, sekarang bagaimana kita gabungkan data? Jadi diurutkan terlebih dahulu ya. Gabungkan data 30, 32 sampai 40 dengan 31 sampai 41. 30, kemudian 31, 32, ya 33, 34, 35. 35 ada 2, ada 3 ya. 35 di kelas 6 ada 2, kemudian 35 di kelas 6B 1. Selanjutnya adalah 36 ya. 36, kemudian 37, 38, 39, 40 dan 41. Jadi jumlah data yang setelah digabungkan adalah 14. Nah, untuk mencarinya kita bagi 2 ya. 14 bagi 2 7. Kemudian 7 dengan karena dia merupakan genap berarti antara 7 dan 8. Berarti ini ya. Itu untuk mediannya adalah antara 7 dan 8. Berarti median kelas gabungannya 35 tambah 3 bagi 2, hasilnya adalah 35. 35 ya. Ini 35. Kemudian di sini ini pertama yang tadi lebih besar daripada 36A ya. Itu salah. Kemudian modus gabungannya adalah 35. Jadi modus gabungannya 35 itu jelas karena di sini nilai 35 ada 3 lebih banyak daripada semua nilai-nilai yang lain, sehingga modus gabungannya itu adalah 35 adalah benar. Nah, tadi dikatakan ini mediannya median gabungan lebih besar daripada median 6A, itu salah kan? Ternyata sama ya. Nah, itu. Kemudian rata-rata gabungan, jadi kita masukkan semua angka-angka yang ada, kemudian kita jumlahkan, kemudian bagi 14 hasilnya adalah 35,43. Berarti bagian C-nya salah ya. Nah, sekarang bagian D jangkauan gabungan. Jangkauan itu kalau kita digabung tadi berarti data terbesar dikurangi data terkecil. 41 kurang 30 itu sama dengan 11. Di sini jangkauan bangunnya adalah 11,5 adalah hal yang salah. Sehingga jawaban yang cocok adalah B, modus gabungannya adalah 35. Ya. Selanjutnya adalah nomor yang ke-5. Rata-rata nilai 10 siswa kelas A adalah 75. Rata-rata nilai 15 siswa kelas B adalah 80. Jika 5 siswa dari kelas B yang kemudian kalau dijumlahkan itu ke 5 itu rata-ratanya adalah 45, dipindahkan ke kelas A. Rata-rata baru kelas A dan kelas B adalah A 75,3, yang B 76,5. Pakai B 76,3 dengan 77,4. C 77,3 dan 77,3, dan D 8,3 dan 77,5. Kita yang pertama kita misalkan rata-rata A itu adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 10 ya, jadi A ini merupakan perwakilan kelas kelas A ya, dari A1 sampai 10 karena ada 10 orang. Per 10 itu rata-ratanya sama dengan 75. Atau bisa kita tulis menjadi A1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai A10 itu adalah 750. Jadi ini A1, A2 ini mewakili 10 orang ya. Jadi orang pertama namanya A1, orang kedua A2, dan seterusnya sampai orang 10 namanya A10 karena dia berada di kelas A. Kemudian begitu pula untuk rata-rata B, itu ada B1 sampai 2 tambah dan seterusnya sampai B15. Artinya B1 sampai 2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B13, dan B14 dan B15. Ini dibagi 15 karena ada 15 murid ya, atau siswa. Bagi 16 sama dengan 80. Berarti bisa juga menjadi B1 tambah B2 tambah B3 sampai B15. Itu hasilnya adalah 80 kali 15. Nah, untuk track mengalihkan 15 dengan 80, kita cukup mengalihkan 8 dengan 15. Dan nanti terakhirnya kita tambah 0 saja ya. 15 kali 8, kita kali 8 kali 5 adalah 40, 0 simpan 4.
8 kali 1, 8 kali 1, 8 tambah 4 adalah 12 atau menjadi 120. Dan di sini kita dapatkan 120, kita 3 tambahin 01 menjadi 1200 ya. Kemudian rata-rata B pindah. Nah, yang ada 5 orang dari kelas B yang pindah ya. Jadi B1 tambah B2 sampai B3 sampai 5 itu dibagi 5 itu hasilnya adalah 85. Nah, atau kalau kita kali ya 85 kali 5 ya. Itu 85 kali 5, 5 kali 5 adalah 25, kemudian 82, kemudian 8 kali 5 kali adalah 40 tambah 2 berarti 425. Nah, jadi 425. B1 tambah B2, B3, tambah B3, tambah B4, tambah B5, adalah 425. Kemudian, kalau yang tadi B1 sampai B5-nya itu pindah ke kelas A, berarti jumlah kelas A sekarang adalah A1 sampai A10 ditambah B1 sampai B5 itu sama dengan A1 tambah A2 tambah 3 sampai A10 itu tadi 750 sama sini. Kemudian B1 tambah B2 sampai B5 ini adalah 425. Hasilnya adalah 1000. Ya, kita tambah dulu ya. Ini lebih dari 1000 ya. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. Kemudian 7 tambah 4 adalah 11. Nah, jadi ini penjumlahan seperti ini saya lakukan. Perkaliannya pun juga adalah untuk murid yang tidak tahu kali atau menjumlah. Karena hal itu banyak yang terjadi ya di kelas SD maupun SMP ataupun SMA yang tidak tahu sama sekali menjumlah. Bagi yang sudah tahu ya tidak perlu eh, mengikuti yang ini. Tinggal mengikuti jawabannya dan alurnya saja. Jadi jawabannya adalah 1175. Kemudian di sini tadi 425 A1 sampai A2-nya ini. A1 tambah A2 tambah 3 tambah A10. Jadi tadi ya B1 tambah B2 sampai B5 itu ditambah sampai B15 itu sama dengan 1200 tadi. Kita ambil B1 sampai B5-nya itu ininya ya rata-ratanya tadi ya jumlahnya ini B1 sampai B5 jadi 425. Ditambah B6 tambah B7 tambah B15 itu sama dengan 1200. Sehingga kalau kita inginkan ya B6 sampai B15 berapa jumlahnya tinggal kita kurangi. Jadi B6 tambah B7 tambah dan seterusnya tambah B15. Jadi masalah B7, B8 tambah B9 tambah B10 tambah B11 tambah B12, 13, 14 sampai 15. Itu hasilnya adalah 1200 dikurang 425. Itu sama dengan kita kurang di sini. Pertama kalau model seperti ini kita pinjam dulu dari 2 ke sini. Jadi 10 ya. 10 karena dia turun peringkat berarti dia bertambah 0, 1, 10. Kemudian di sini kita ambil juga 10 dari di sini kan di sini 10 berarti kita ambil 1 menjadi di sini 10. Di sini akhirnya adalah tinggal 9. Kita ambil 1 tadi di sini. Jadi 2 kita ambil 1 di sini menjadi 10, 10 kita ambil 1 lagi, 10 kita ambil 1 lagi di sini menjadi 10. Jadi tinggal 9 di depannya ya. 90-an di sini 10 kan ambil 1 keluarnya. Ini 9 di sini. Berarti kalau kita kurang ya 10 kurang 5 5 di sini tinggal 9 9 kurang 2 adalah 7 ya. Nah, di sini kan saya ambil 1 tadi. Jadi tinggal 11 ya. 11 kurang 4 sama dengan 7. 775. Sehingga di sini hasilnya 175. Kemudian rata-rata A baru karena dia minta rata-rata kelas A dan kelas B ya. Rata-rata A baru berarti A1 tambah 2 tambah 3 ditambah B1 tambah B2 tambah B sampai B5 kita dibagi 15 karena pertamanya kelas A itu adalah 10 orang, kemudian ditambah dengan kelas B yang pindah dari 5 orang berarti 15. Hasilnya adalah tinggal kita jumlahkan A1 sampai A10 berarti itu sama dengan 1.125 bagi 15. Nah, 1.125 ini kita bagi 15. Dengan cara seperti ini ya. Ini kita bagi 15. Nah, pertama kita mencari sebuah perkalian yang mendekati 11 ini. 15 tidak mungkin 1 ya. Kalau kita ambil misalnya 8 dia 120 berarti 120 sini lebih. Berarti kita ambil 7 ya. Nah, 7 kali 15 kita kali 7 kali 15 5 tambah 3 artinya 35 ya. 7 kali 5 35
Dari 3, 4 satuannya 5, kemudian puluhannya kita simpan di atas menjadi 3. 7 kali 1, 7 ditambah 3. Karena dia dalam bentuk puluhan ya. 1 kali 10 maksudnya ini 7 kali, berarti 70 tambah 30 menjadi 105. Berarti kita tulis di sini 105. Tidak perlu ragu dengan di atasnya ya. Jadi, nah, kita bisa langsung kurangkan. Jadi 5. 7 kurang 5 adalah 2. Kemudian 1 kurang 0 adalah 1. 1 kurang 1 kan 0 ya. Masih lebih besar daripada 15, 125. Jadi kita bisa cari perkalian. Nah, kebetulan di sini 8 kali 15 120. Karena kalau 9-nya melebihi, berarti di sini yang paling maksimal harusnya ada 8. 8 kali 15 itu 120, kalau kita kurang menjadi 5. Ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 78, 5 per 15. Nah, kemudian ini 78 yang per 15, kita masing-masing bagi 1, bagi 5, berarti di sini 1, di sini 15 bagi 5, 3. Sepertiga itu kalau dalam apa namanya, itu sepertiga itu sama dengan 1 bagi 3, hasilnya 0,3333 dan seterusnya sampai tak terbatas ya. Nah, kita ambil saja apa namanya, 1 aja 78,3. Karena di sini 3 yang di belakang tidak berpengaruh karena tidak bisa dibulatkan ke depan karena tidak cukup 5 ya. Andai di sini 78,5 maka bisa dibulatkan menjadi 79. Namun di bawahnya 5 berarti kita ambil saja seperlunya itu satu desimal di bawah di belakangnya satu desimal 8,3. Kemudian rata-rata B baru itu adalah B6 tambah B15 per 10 karena tadi 15 dikurangi 5 menjadi 10 angka. Hasilnya adalah 775 yang tadi ini ya. B6 tambah B5 dijumlahkan per 10 atau menjadi 77,5. Jadi kalau ada pembagian seratusan dibagi dengan puluhan maka dia koma 1 ke belakang ya. Ke depannya koma 1 berarti 77,5. Sehingga jawaban yang cocok adalah bagian D 78,3 dan 70,5. Jadi bagi yang belum tahu tadi mengali atau membagi seperti ini atau menjumlahkan bisa mempelajari langsung di sini ya. Jadi tidak perlu khusus mempelajari, kita hanya mempelajari yang ada pada perkalian, pembagian atau pengurangan pada soal ini. Demikian jawaban dari soal nomor 5. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.